Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Nama saya Rian Royhan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswa 2010 411 229. Nah, kelas G. Di sini saya akan menjelaskan dilema simbol dan substansi Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Business One telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan seperti berikut. Yang pertama, anggur 1 dengan label harga $5. Yang kedua, anggur 2 dengan label harga $10. Yang ketiga, anggur 3 dengan label harga $35. Yang keempat, dengan label harga $45. Dan yang kelima, anggur 5 dengan label harga $10. Subjek diberitahu bahwa rasa kelima jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan sesama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggur, makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Seiring dengan aktivitas memilih dan mencicipi ini, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis (CPF) yang paling bertanggung jawab terhadap rasa, dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Kok bisa? Padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari bahan dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama, hanya dibagi 5, dikemas dalam botol berbeda dan diberi label harga yang berbeda, dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda. Bahkan makin mahal harganya, anggurnya makin terasa enak. Ternyata CBF pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan, label harga, dan atribut-atribut simbol itu. Dari hasil research itu muncullah strategi ekonomi meski barang sama jika dikemas dengan cara berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Tidaklah barang di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak dari yang di pasar tradisional. Ada fakta lain bahwa makanan yang sama justru jauh lebih enak di sebuah pasar tradisional daripada di mal-mal. Pertanyaannya, sebenarnya yang dibeli itu apanya sih? Rasanya atau labelnya? Kebutuhan atau gengsinya? Karena ternyata warga Indonesia cenderung konsumtif dan lebih suka pada simbol, merek dan label daripada substansinya. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama pun simbol itu ada, substansi juga ada. Simbol menyembelih sapi atau kambing sebagai korban saat Idul Adha, tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol sesuai dengan substansinya dan bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut jangan ditinggal semua, tapi pilih
Salah satu hanya saja problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab tidak Islami. Pakaian harus jubah, berjenggot dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosio-historis, geografis maupun antropologis. Di mana ayat itu pertama kali turun, konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya Islam. Di sini lagi-lagi terjadi perdebatan antara faham simbol dengan substansi. Semua memiliki dalil argumentasinya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran faham dan kelompoknya sendiri yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.